Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Febianti akan mentutorialkan cara bikin kuis menggunakan aplikasi Quizzy.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran tentang norma hukum. Di sini ada pengertian nilai terlebih dahulu. Pengertian nilai atau dalam bahasa Inggris disebut value, berarti harga, penghargaan, atau tafsiran. Artinya, harga atau penghargaan yang melekat pada sebuah objek. Objek yang dimaksud adalah berbentuk benda atau barang, keadaan, perbuatan, atau perilaku. Di sini dilanjut, ada jenis nilai dalam filsafat. Yang pertama, nilai logika. Dalam nilai logika adalah nilai benar atau salah. Yang kedua, ada nilai estetika. Yang dimaksud nilai estetika itu adalah nilai indah atau tidak indah, biasa yang disebut dengan nilai jelek. Yang ketiga, ada nilai etika atau moral, adalah nilai baik atau buruk. Di sini ada pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Dilanjut lagi, perbedaan-perbedaan norma. Yang pertama, norma pada umumnya berlaku dalam suatu lingkungan. Kedua, oleh karena itu, sering kita temukan perbedaan antara norma disebut di suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pengertian hukum. Ada menurut Utrecht, yaitu himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhinya. Yang kedua, ada menurut Simorangkir, yaitu pengertiannya peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman. Kesimpulan dari menurut pengertian hukum tersebut, hukum berupa perintah dan larangan yang bersifat memaksa. Apabila ada anggota masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Di sini lanjutnya ada unsur-unsur hukum. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan yang bersifat memaksa. Yang keempat, ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas. Yang kelima, berisi perintah atau larangan. Yang keenam, perintah dan atau larangan harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Beberapa alasan perlunya dibuat norma hukum. Tidak setiap orang menaati dan patuh pada norma lainnya. Yang kedua, masih banyak kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh ketiga norma yang disebutkan di atas. Misalnya, keharusan berjalan di sebelah kiri, peraturan lalu lintas. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, masih adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma adat atau kemasyarakatan, dan norma agama. Padahal masih memerlukan perlindungan, misalnya pemberian surat keterangan dari seseorang majikan kepada buruh yang diberhentikan karena mencuri, yaitu dengan tidak menyebutkan alasan sebenarnya mengapa ia diberhentikan. Hal ini dikarenakan untuk menjaga agar ia dalam mencari pekerjaan yang baru tidak mengalami kesulitan. Di sini ada sanksi hukum. Sanksi hukum yang pertama bermacam-macam, yaitu ada pasal 10 KUHP, sanksi hukum berupa sanksi pokok dan tambahan. Yang kedua, sanksi pokok terdiri atas hukuman mati, penjara, dan kurungan, serta denda. Yang ketiga,
Sanksi tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak, perampasan barang, dan lain-lain. Dilanjut, ada tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Yang kedua, mencapai keadilan dan ketertiban. Ketiga, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Yang keempat, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Yang kelima, menjamin lanjut, sini ada fungsi hukum. Fungsi hukum itu ada 3 macam. Yang pertama, hukum sebagai perlindungan adalah hukum harus melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang datang dari sesama dan kelompok masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai keadilan adalah pengertiannya hukum harus menjaga, melindungi, memberikan keadilan bagi manusia. Yang ketiga, hukum sebagai pembangunan artinya adalah hukum dipergunakan sebagai acuan, penentu arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan. Lanjut, di sini ada jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum ada 3, hukum tertulis, hukum perdata, dan hukum tidak tertulis. Tujuan norma hukum adalah menjaga ketertiban masyarakat, memiliki sanksi dalam wujud pidana, kurungan atau denda, dan untuk menciptakan suasana yang tertib, aman, dan tentram dalam masyarakat dan bernegara. Jika ada yang ingin bertanya, boleh. Ada yang tidak mengerti? Selamat siang. Iya, izin selamat bertanya, siang. Bu, apakah ada alasan norma hukum yang diperlukan? Baik, Sasa ya? Saskia Febriani, Bu. Iya, alasannya yaitu karena tidak semua orang menaati dan patuh pada norma kesusilaan, adat, dan agama. Yang kedua, masih banyak kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh ketiga norma lainnya. Ketiga, masih ada kepentingan yang bertentangan dengan ketiga norma yang memerlukan perlindungan. Seperti itu, Nak. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ayo udah, kita tutup ya pelajaran kali ini. Jadi, Iya. kesimpulan dari mata pelajaran yang kita bahas norma hukum yaitu peraturan yang mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati masyarakat. Sekian pelajaran hari ini. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan kasih satu pertanyaan lagi ya untuk Andi atau Lydia. Terserah siapa yang menjawab pertanyaan Ibu. Yang menjawab pertanyaan Ibu akan mendapat nilai. Pertanyaannya yaitu sebutkan contoh-contoh pelaksanaan norma hukum. Ayo, apa? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Oke, Lydia. Ya, jadi terdapat beberapa contoh norma hukum ya. Ya. Contoh-contoh pelaksanaan norma hukum. Nah, yang pertama itu ada hukuman mati, penjara, hukuman denda, seperti hukuman pidana. Nah, selanjutnya mengganti kerugian dalam jual beli seperti hukum perdata serta persyaratan pendirian perseorangan seperti contohnya hukum dagang. Itu aja sih Bu yang saya ketahui. Oke, baik. Ini terima
warahmatullahi wabarakatuh.